Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Muslimin Magenda di Engu Video. Nah, kali ini saya akan membahas materi simple past and present perfect tense ya dalam bahasa Inggris. Memang agak-agak susah gampang belajar bahasa Inggris ini. Cuman kalau kita serius, insya Allah bisa lebih mempermudah kita semua. Nah, ini saya udah bikin satu atau dua garis batas. Yang pertama itu adalah simple past, yang kedua adalah present perfect tense ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih fungsi dari simple past tense dan present perfect, kita lihat garis ini. Garis ini menunjukkan proses sesuatu terjadi. Ini di simple past, prosesnya di sini, lalu masuk ke sini, berhenti kegiatan itu. Misalkan kita melakukan sebuah kegiatan, kita bicarakan, terus berhenti di sini, di past, berhenti di masa lampau itu. Nah, oleh karena itu dia disebut dengan simple past, yaitu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Masya Allah. Oke, ada gangguan telepon sebentar. Lanjut ya, oke lanjut. Tadi sampai saya bilang bahwa ini simple past ini adalah menceritakan sesuatu yang masa lampau. Jadi kalau bikin kalimat atau mau bicara dengan orang, itu ini kita membicarakan dengan cara seperti ini, dengan cara rumus simple past ini. Rumusnya ada sederhana saja ya, simple past ini, yaitu ada subject and selanjutnya diikuti oleh verb form 2 ya, atau kata kerja bentuk kedua. Baru nanti dijelaskan penegasannya, time-nya kapan itu terjadi. Subjek, seperti yang kita tahu sendiri, subjek itu I, you, we, they, she, he, it ya. Bisa juga dengan nama-nama lain ya. Itu subjek. Kita kasih contoh di sini. I itu subjek, langsung masuk ke verb to. Verb bentuk kedua. Contohnya write itu bentuk keduanya wrote. I wrote a novel yesterday. Ini contoh aja ya. Jadi saya sudah selesai menulis sebuah novel kemarin ya. Jadi karena kita bicara soal masa lampau, maka penggunaannya adalah kata kerja bentuk lampau yang kedua. Ini karena dia simpel ya. Bentuk kedua itu ini ya. Jadi subjek langsung verb bentuk kedua, lalu dikasih keterangannya biar lebih jelas bahwa itu sudah selesai, kegiatan tersebut sudah selesai kemarin ya. Oke, itu yang disebut dengan simple past. Jadi menceritakan hal yang berlalu dan sudah selesai. Oke, bedanya dengan present perfect ya, bagaimana? Kalau present perfect itu dia juga berasal dari cerita yang lalu ya. Tetapi dia masih terjadi hingga
pada saat ngomong itu, ya. Masih berlaku kejadian itu pada saat dia berbicara, ya. Rumusnya adalah subjek baru ditambahkan has atau have, baru plus itu kata kerja bentuk ketiga atau past participle, ya. Verb 3, ya. Itu disebut dengan rumus present perfect tense, ya. Contoh subjeknya misalkan they. They itu pakai has atau have. They itu pakai have, ya. They have. Kata kerja bentuk ketiga apa? Misalkan delete atau cancel. Cancelled. Nah. They have cancelled the meeting. Ya. They have cancelled the meeting. They, ini subjeknya, ya, subjek they. Have itu bahwa itu sesuatu yang sudah terjadi, ya. Cancelled itu kata kerja bentuk ketiga, ya. Nah, meeting itu keterangannya saja, ya. Jadi dia sedang menghentikan atau baru saja menghentikan meetingnya. Itu kenapa dia masih berlaku? Karena proses pembicaraan soal meeting ini masih dibicarakan saat itu. Jadi saat itu juga dia masih berlaku meeting itu, gitu, ya. Jadi kegiatan cancel the meeting itu masih berlaku pada saat dia berbicara. Bedanya dengan ini sudah selesai di masa lampau. Selesai dia penulisan novel ini di masa lampau. Jadi dia hanya menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Kalau ini sesuatu yang sedang dibicarakan pada saat ini, ya, walaupun baru saja selesai terjadi di masa lampau, di masa lalu, beberapa waktu yang lalu. Bisa saja juga bukan beberapa waktu yang lalu, sudah lama terjadi, tapi masih berjalan terus. Misalkan contoh, ya, she, ya. Kalau she dan he itu pakainya has, ya. She has, he has, atau it has, ya. Kalau they have, I have, you have, we have. Kalau she, he, it itu has. Jadi she has. Tuh, ya. She has written a novel. Jadi dia sudah menulis novel, ya. Tapi keterangannya tidak diberikan. Ya. Kalau dikasih keterangan, maka dia akan rancu, ya. Karena mereka sedang membicarakan hal yang lampau tapi masih berlaku pada saat dia membicarakan itu, ya. Jadi belum usai dibicarakan kegiatannya itu, ya, pada saat mereka berbicara, gitu, ya. She has written a novel. She, subject, has written a novel. Tanpa harus diberikan waktunya, dibatasi oleh waktu. Jadi tidak dibatasi oleh waktu, ya. Begitu perbedaan antara
simple past tense and present perfect tense ya. Oke, saya kira mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa diberikan komentar aja nanti di kolom komentar, atau mungkin kalau tertarik silakan di subscribe, tekan tombol lonceng dan kasih komen ya. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. See you.